ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka mendoakan almarhumah Ibu Aliyah binti Muhammad. Semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, bukan hanya kumpul bareng di dunia tapi juga kumpul bareng di akhirat, di surganya Allah bersama dengan suami, anak, cucu dan keluarga besar beliau. Karena tujuan orang beriman itu hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, alam kubur kita menjadi nikmat kubur. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, diringankan oleh Allah, rahmat Allah, ridha Allah, syafaat Rasulullah, ini kita gapai, kita raih, sehingga kita semua masuk barang kumpul di dunia juga di akhirat di surga insya. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul musibah Bapak Salam selaku suaminya. Mana Bapak Salam? Bapak Salam. Mana beliaunya? Oh, ini yang gagah ya. Kayak Brahma Kumbara. Ganteng. Ya, Brahma Kumbara ya. Dan juga guru-guru kita alhamdulillah hadir. Ada Bapak Ustadz Haji Aminuddin, mana orangnya? Juga Bapak Ustadz Hamil Iswadi Idris, yang mana ya Pak? Oh, alhamdulillah. Bapak Ustadz Haji Muhyar Yahya, beliau. Juga Pak RT Jayadi mana? RW. Ya, Pak RW Jayadi mana? Di pojok. Pak RT Firman ada? Pak RT Syahroni Hadir. yang mana orangnya? Halo, mana? Ngumpet di dalam. Ya. Juga Pak Dewan kita Bapak Haji Mustafa, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan awas jangan ada pilkada, ada pilkabe. Pilkada itu jadi lupa. Kalau pilkabe lupa. Jadi tapi saya titip, kalau milih dewan yang kita kenal, yang dekat sama kita, ngomongnya enak, segar, nyamperinnya enak. Pilih yang kenal dan dekat sama kita. Setidaknya kalau rumah kita kebakaran, yang nolong kan orang kampung kita sendiri. Woi, bukan orang sono. Mudah-mudahan beliau amanah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon izin, mohon maaf, ceramah saya nggak lama-lama, 4 jam selesai. Ikan sepat, ikan gabus, ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Badan putar berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Udah segitu aja. Juga Bang Ustadz Zainal,
selaku anak beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dah tutup doa ya. Selesai belum? Belum. Malam ini malam yang ketujuh. Pertama perlu kita ketahui ada sebuah kisah seorang nenek-nenek lagi umroh. Pertama berada di Madinah, diakhiri berada di kota Mekah. Baru 7 hari di kota Mekah, nenek-nenek diam aja. Temannya yang rombongan bingung. Ditanya sama temannya, "Nek, kenapa diem aja?" Ujung-ujungnya tuh nenek duitnya habis. Lalu ditanya, "Nek, punya anak nggak?" "Punya." "Mari kasih tahu nomornya, saya bantu hubungi anak-anak nenek yang berada di Indonesia." Setelah dihubungi, ini anak-anaknya dikasih tahu, alhamdulillah satu anak transfer duit 1 juta, anaknya ada 10. Senang nggak tuh emaknya? Bahagia, senang. Kenapa? Ditransfer duit, punya anak ada 10, masing-masing 1 juta. Besoknya hari ke-8 belum pulang, nenek-nenek dilihat lagi, diem aja. Temennya bingung, "Nek, kenapa diem aja? Kemarin kan baru dapat duit." "Iya, coba kalau anak saya 20 juta." Ya Pak. Nah, dari kisah ini yang dapat kita ambil adalah ketika orang tua kita masih hidup, ditransfer, dikirim duit, dibagi duit, orang tua kita senang. Nah, apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, pasti lebih senang. Dengan apa? Dengan doa, dengan sedekah, dengan menyambung silaturahmi. Kemudian kalau ada rezeki, dia badalin haji orang tuanya, dia badalin umroh orang tuanya, dia akikah untuk orang tuanya, dia kurban untuk orang tuanya, dan lain-lain diniatkan untuk almarhumah. Maka orang tua kita, Ibu Alia binti Muhammad, beliau senang, beliau bahagia. Mudah-mudahan anak-anak beliau di dunia waktu hidup suka transfer, lebih-lebih ketika beliau sudah wafat, anaknya semakin rajin transfer buat almarhumah. Amin. Saya mau tanya nih, kalau ada anak 1 bulan dia main ke rumah orang tua, udah kerja tuh, main gak bawa duit, gak ngasih duit, gak ngasih buah-buahan, gak ngasih apa-apa, tuh anak main ke rumah orang tua pelit nggak? Pelit, betul. Tapi ada anak yang paling pelit di dunia. Siapa mereka? Anak yang tidak pernah mengirimkan doa, anak yang tidak pernah membacakan Al-Quran surat Al-Fatihah untuk orang tua. Nih anak yang paling pelit. Tapi di sini mah insya Allah anaknya soleh dan solehah. Apalagi Pak Dewan kita nih, Pak Mustafa, termasuk suami yang soleh. Amin. Dan semua kita yang hadir termasuk suami-suami yang soleh. Bapak tahu nggak ciri suami yang soleh itu? Tahu? Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusu tetap di rumah. Setuju Pak? Apaan? Ngopi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini ketika orang tua masih hidup senang ditransfer. Lalu kalau kita punya orang tua nih, orang tua kita tinggal berdua dengan istrinya, kita udah pisah rumah, kita sudah berumah tangga, maka orang tua ketika anaknya main, istrinya diajak,
cucunya, anaknya juga diajak. Ini orang tua seneng nggak? Seneng banget, betul. Apalagi istrinya diajak, cucunya diajak, pulang-pulang, nih, duit buat beras, nih, duit buat lampu, nih, duit buat gas, nih, duit buat lauk-pauk, maka orang tua senang. Lalu dia punya anak yang cucu, nenek doain. Tuh di depan engkongnya, neneknya, ayah bundanya, tuh cucunya pun dia berdoa untuk neneknya, untuk kakeknya, dan untuk kedua orang tua, maka orang tuanya bahagia, betul. Nah ini ketika orang tua kita masih hidup. Nah apalagi ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, betul. Saya mau tanya nih, waktu ada orang berangkat haji dan umroh, kita video call, telepon ke sana, sampai enggak? Sampai. Ini malam ini nih, kita berdoa untuk almarhumah, sampai enggak ke makam beliau? Sampai. Jaringan Allah lebih luas dari jaringan Telkomsel, betul. Jaringan Allah lebih luas dari jaringan internet. Karena itu kapan dan dimanapun kita berdoa, doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah, namun ada namunnya, namun ada namunnya. Contoh Pak RT Syahroni sama Pak RW Jayadi, ya. Pak RW sama Pak RT, ini anaknya mondok nih. Dua-duanya mondok di tempat yang sama. Kata Pak RW, Pak RT, maaf saya nggak bisa, tidak bisa untuk melihat anak saya yang sedang mondok. Saya titip duit untuk anak saya. Pak RT dititipin duit buat anaknya Pak RW. Sampai di pesantren, yang lebih senang yang mana? Anaknya Pak RT apa anaknya Pak RW? Anak Pak RT. Kenapa? Duit dapat, orang tua datang, makan bareng, ngobrol sama orang. Betul. Nah artinya apa? Doa kita malam ini sampai. Cuma orang tua kita lebih senang kalau anaknya ziarah kubur. Betul. Jangan cuma Idul Fitri doang. Betul. Jangan cuma Idul Adha doang. Jangan cuma menjelang hari raya Idul Fitri. Jangan cuma pada saat kita bulan puasa. Maka sering-seringlah kita ziarah kubur. Birru aba'akum wa tabiru abna'akum. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, maka begitulah akhlak anak-anak kita kepada kita, betul. Kalau kita suka doain orang tua, nanti anak kita akan mendoakan kita. Kalau kita suka ziarah kubur, nanti anak kita suka ziarah kubur. Kalau kita suka main ke rumah orang tua, ngobrol bareng, makan bareng, maka nanti anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Nah perlu kita ketahui, ketika seorang anak main ke rumah orang tua, dia makan bareng sama orang tua, dia minum bareng sama orang tua, dia ngobrol bareng sama orang tua, rahmat Allah turun, ridho Allah turun. Jangan heran, bapak usahanya makin maju, istri kita semakin soleha, anak kita semakin pintar, semakin berakhlak, kemudian kita segala macamnya dipermudah oleh Allah. Itu karena barokahnya kita main ke rumah orang tua, bukan cuma main, makan, minum, ngobrol bareng sama orang tua. Hadirin al hadirat rahimakumullah.